Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, ketika Rasulullah SAW berisra Mi'raj, tercium aroma sangat harum. Penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan soleha bernama Maisyitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Lantas, siapakah Maisyitoh, perempuan soleha yang dimaksud malaikat Jibril? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kisah Maisyitoh disebut dalam sebagian hadis Rasulullah SAW tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hammad bin Salamah dari Atha bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi. Ketika malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melewati suatu tempat. Tiba-tiba beliau mencium aroma yang sangat harum. Beliau pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, wangi apakah ini?" "Ini adalah wangi Maisyitoh, tukang sisir putri Fir'aun, serta anak-anaknya Maisyitoh," jawab Jibril. Nabi SAW kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Maisyitoh? Ada apa dengannya?" Malaikat Jibril kemudian menceritakan kisah Maisyitoh, sang tukang sisir putri Fir'aun. Suatu hari, ketika ia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh dari tangannya. Maisyitoh kaget dan refleks mengucapkan bismillah. Putri Fir'aun merasa heran dengan ucapan Maisyitoh. Ia lalu berkata, "Apakah maksudnya ayahku?" Maisyitoh pun menjawab, "Tidak. Akan tetapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Mendengar jawaban dari tukang sisirnya, sang putri pun mengancam, "Aku akan memberitahukan tentang itu kepada ayah." "Silahkan," jawab Maisyitoh tanpa rasa takut. Maka putri Fir'aun itu pun memberitahukan perihal Maisyitoh kepada ayahnya. Begitu murkanya Fir'aun ketika mengetahui ada rakyatnya yang tidak menyembahnya, ia lalu memanggil tukang sisirnya dan berkata, "Hai Maisyitoh, apa benar engkau memiliki Tuhan selain diriku?" "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah," jawab Maisyitoh yakin. Kemudian Fir'aun memerintahkan Maisyitoh untuk beriman kepadanya. Namun ia tetap teguh pada keimanannya. Maka Fir'aun pun memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan kuali besar dan mengambil patung sapi yang terbuat dari tembaga. Patung sapi itu lalu diletakkan di dalam kuali tersebut dan dipanaskan hingga meleleh. Tatkala kuali besar yang berisi tembaga panas telah siap, Fir'aun pun memerintahkan Maisyitoh dan anak-anaknya untuk melompat ke dalamnya. Namun sebelum melompat, Maisyitoh meminta permintaan terakhir. Ia berkata, "Aku punya satu keperluan kepadamu." "Apa keperluanmu?" tanya Fir'aun. "Aku meminta agar engkau kumpulkan tulang belulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kain, lalu kuburkanlah," ucap Maisyitoh. Fir'aun berkata, "Baik, itu adalah hakmu atas kami." Maka Fir'aun memerintahkan pelayannya untuk melemparkan anak-anak Maisyitoh di hadapannya satu persatu ke dalam kuali tersebut, hingga tersisalah anak yang paling kecil yang masih menyusui. Maisyitoh merasa terpukul. Ia menatap anaknya lekat-lekat, tak sanggup membayangkan anaknya harus meregang nyawa di dalam kuali panas. Di saat keimanannya diuji, anak tersebut tiba-tiba bisa bicara dan berkata, "Wahai ibuku, tabahkanlah, sesungguhnya azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat." Mendengar ucapan anaknya, hati Maisyitoh menjadi tenang. Imannya semakin kuat dan ia semakin tabah menjalani ujian yang ada di hadapannya. Akhirnya Maisyitoh dan anak-anaknya dilemparkan ke dalam kuali besar tersebut dan mereka pun wafat. Tubuh Maisyitoh dan anak-anaknya hancur melebur di tembaga panas. Yang tersisa hanyalah tulang belulang mereka. Fir'aun lantas melaksanakan permintaan terakhir Maisyitoh dan keluarganya. Tulang belulang Maisyitoh dan anak-anaknya lantas dimasukkan ke dalam satu kain kafan, lalu kemudian dikuburkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memberikan tanda keistimewaan dan kemuliaan terhadap Maisyitoh dan keluarganya.
Kuburan mereka lalu memancarkan aroma wangi dan harum sekali. Aroma wangi semerbak ini bahkan tercium Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra bersama malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah, itulah balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Maisyitoh dan keluarganya yang rela direbus hidup-hidup demi mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Raja Fir'aun yang murka ketika mengetahui bahwa rakyatnya tidak patuh dan tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Masya Allah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.